Selamat pagi sahabat Tribuners dimanapun Anda berada. Kembali bertemu dengan saya, reporter Tribun Medan Arjuna Bakara. Saat ini saya sedang berada di lokasi kematian seorang santri yang terjadi pada Sabtu kemarin. Sebentar lagi tim Satreskrim Polrestabes Medan akan datang menggelar prarekonstruksi. Nah, seperti terlihat di belakang saya, disinilah lokasi kejadian meninggalnya seorang santri yang belum diketahui penyebab pasti kematiannya. Namun diduga kuat adanya tindak kekerasan yang dilakukan dari kakak senior, sehingga santri asal Aceh tersebut meninggal dan semalam sudah dilakukan autopsi di Rumah Sakit Bayangkara dan kemudian serah terima pihak Polsek Kutalimbaru kepada keluarga. Untuk jenazah tersebut saat ini sudah dibawa ke Aceh. Kita lihat-lihat dulu seperti apa lokasinya sambil kita mendalami bagaimana kronologis kematian santri tersebut. Santri kami, santri Persaudaraan Al-Falah itu wafat pada tanggal 5 Juni 2021, tepatnya jam 22.00. Itu diketahui jam berapa dia, Pak? Mulai diketahui ada peristiwa itu? Peristiwa ini diketahui tepatnya jam 22.00. Itu informasi yang kita terima dari saksi korban. Pak, ini kan supaya tidak juga simpang siur informasinya, sebenarnya kalau urutan kronologisnya seperti apa itu, Pak, kemarin? Kita bukan mau menutupi nih, Pak, ya. Iya. Kita bukan menutupi, kita terbuka, tapi ini karena amanah daripada yayasan dan juga himbauan dari Kementerian Agama bahwa informasi kronologis itu kita bersabar, sabari kita menunggu proses hukum yang sekarang berjalan di Kapolres Medan. Jadi kami mohon maaf untuk tidak memberikan kronologis daripada kasus ini. Kita bersabar dan menunggu hasil proses di kepolisian yang sekarang ditangani oleh Kapolres Medan. Nah, yang kedua, bahwa Yayasan Persaudaraan Al-Falah berkomitmen untuk mengevaluasi kembali kebijakan-kebijakan yang ada yang berjalan di Persaudaraan Al-Falah, dan juga akibat daripada peristiwa ini Persaudaraan Al-Falah sudah tidak lagi menjadikan abang-abangan kelas itu untuk menjadi pengurus dan tidak berikan lagi wewenang kepada abang kelasnya untuk mengurus adik kelasnya di asrama. Dan juga akibat peristiwa ini kita sudah piketkan supaya tingkat traumatik teman-temannya itu bisa diatasi. Kita sudah memperlakukan jaga malam piket. Jadi ada 2 orang guru-guru kita yang piket sampai pagi jaga malam untuk mengantisipasi tingkat traumatik daripada kawan-kawannya. Ini Pak, awal mula dari kejadian ini dimulai dari mana, Bang? Awal mulanya terjadi perkelahian ini seperti apa, Bang? Saya luruskan, Pak, ya. Ini bukan perkelahian, ini bukan pengeroyokan. Untuk jelasnya itu kronologisnya bagaimana, kita sembari menunggu, Pak, ya. Menunggu hasil dari proses hukum yang sekarang terjadi yang sekarang diproses di Kapolres Medan. Oke, Pak, satu lagi, ini kan pada saat kejadian itu berlangsung itu
aktivitas apa yang sedang terjadi sebagaimana biasanya kalau di jam-jam seperti itu, Pak? Untuk siswa, untuk santri-santri kita. Ya, saat itu memang saatnya memang bebas ya. Jadi bukan dalam program kegiatan pesantren. Jadi itu bebas, artinya jam 10 itu adalah waktu, kalau kita lihat di agenda kegiatan pesantren, jam 10 sampai jam 10.30 itu adalah waktu untuk ke kantin, untuk ya menunggu supaya tidur lah gitu ya. Jam 10.30 baru kita istirahat. Untuk ini Pak, satu lagi apa yang ada nggak ya seperti tugas piket yang melihat atau melakukan patroli di sekitar santri tentang apa-apa saja yang sedang terjadi seperti itu Pak? Kita sudah punya SOP Pak ya. Jadi kalau apa nanti kita bisa kasih nanti SOP kita dari mulai jam 5 pagi sampai jam 5 lagi itu ada kegiatannya. Nanti kita kasihkan ke Bapak, tapi yang jelas kalau saya ceritakan itu panjang. Iya. Saya kasihkan nanti kegiatan apa aja keseharian kita dan SOP apa yang dilakukan di pesantren nanti kita berikan. Pak, soal kakak kelas ini Pak, kakak kelas yang membimbing adik kelasnya ini seperti apa sebenarnya Pak? Kakaan kelasnya ini dia kelas 5 ya kalau di pesantren ya. Kelas 5 di pesantren. Kalau di dia kelas 11, kelas 2 aliyah. Konsepnya dia tidak ada gangguan apa ya, pengetahuan kami ya nggak ada gangguan apa, dan dia memang bukan dalam kapasitas yang diberikan amanah untuk mengurus anak. Jadi ini di luar ya, di luar ini bisa dikatakan oknum. Tidak pernah kita memberikan amanah ke dia untuk mengurusi daripada adik-adiknya. Jadi bisa dikatakan ini oknum Pak. Kalau untuk titik apanya sini ya Pak lokasinya? Ya, saya belum tahu persis di mana. Ya. Di sinilah. Di sini apanya Pak? Ya? Nanti dari kepolisian ke Polsek itu mau olah TKP. Iya, iya. Saksi sudah ditanyakan. Hari pertama itu saksi korban, saksi pelaku dan pelaku sudah diamankan di Kapolsek Kota Limbaru. Ada berapa orang yang dibawa di sana saksi ataupun yang diduga pelaku Pak? Itu sampai saat ini yang kita ketahui kan semalam itu satu sekitarnya dan ada beberapa 5 atau 7 kita belum tahu pasti ya berapa ya. Tapi ada sekitar 17 orang. 17 kurang ya. Kurang 17 orang yang dibawa ke sana. Polsek Kota Limbaru. Terus hari itu juga siangnya dikembalikan dan juga tadi pagi jam 3 ada beberapa orang saksi pelaku dan saksi korban dijemput kemari dan dibawa sekarang di Kapolsek Medan. Ada untuk keseharian santri-santri ini seperti apa Bang? Nah nanti saya kasih nanti apanya, mantapnya nanti di kantor nanti saya kasih apa aja kegiatan sehariannya. Tapi yang jelas ini jamnya itu di jam yang di luar program eskul atau pendidikan lain. Itu jam 10 pagi atau malam? Ya, 10 pagi. Jam malam. 22 malam ya. malam ya. Ini Pak, gedung apa namanya Pak? Ini aula santri, namanya Aula Al-Munawwarah. Dengan siapa namanya Bang? Siapa Pak? Bapak siapa namanya? Saya Mahmud Al-Khudri. Mahmud. Ya. Mahmud. Ya, tidak ini. Mahmud Al-Khudri. El-Fudri. Humas ya Pak? Ya, saya ditunjuk oleh yayasan untuk supaya informasinya nggak berserak dan satu pintu. Saya diamanahkan untuk menjadi juru bicara pesantren. Humas ya. Ya. Kalau di aula ini biasanya kegiatan apa emang Pak? Ini serbaguna ini, bisa serbaguna seni, bisa kuliah umum. Oh gitu ya Pak ya. Bisa nanti untuk ini ada kan Pak, untuk lapangan badminton di sini. Nanti juga ada acara lomba-lomba silat, lomba silat. Untuk ekstra gitu Pak ya. Jadi dia konvensional. Iya Pak. Untuk acara wisuda juga di sini. Iya Pak. Makasih Pak. Ya. Ini Pak yang dijemput 17 orang itu artinya apa Pak? Hari Siapa? tanggal 5. Tanggal 6. Baik, sahabat Tribuners, seperti penjelasan dari
Bapak Mahfud Kadi selaku juru bicara yang ditunjuk untuk menjelaskan. Sebagai juru bicara yang ditunjuk oleh pesantren tadi menyebutkan bahwa untuk kronologis kejadian hingga saat ini dari pihak pesantren sendiri juga mengatakan menyerahkan sepenuhnya kepada kepolisian, dan saat ini juga sedang menunggu prarekonstruksi dari Satreskrim Polrestabes Medan. Nah, disinilah kejadian yang diduga adanya penganiayaan terhadap santri yang meninggal pada Sabtu pukul 22 kemarin. Atas kejadian tersebut sudah ada awalnya 7 orang saksi pelaku dan saksi korban yang dibawa ke Polsek Kuta Limbaru, dan semalam mereka dijemput kembali. Sudah bertambah yang dibawa ke kantor polisi sebanyak 17 orang, dan dikabarkan dikembalikan pukul 3 lalu dibawa lagi ke Polsek Kuta Limbaru untuk dilakukan interogasi. Biasanya disebut gedung serbaguna ini sebenarnya memang bersifat kondisional. Namun menurut humas yang kami mintai keterangannya tadi, kejadian itu disebut di luar dari kegiatan ekstra atau bukan lagi di jam aktivitas santri. Sementara itu yang bisa kami laporkan. Kami akan kembali melaporkan lagi tahapan atau rekonstruksi yang akan dilakukan sebentar lagi sambil menunggu Satreskrim Polrestabes Medan. Terima kasih. Sampai jumpa. Saya Arjuna Bakara, reporter wartawan Tribun Medan melaporkan.